Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, hari Jumat, tanggal 20 November tahun 2020, Bu Neng mau bercerita. Judulnya Ular yang Licik. Kita mulai dengan bacaan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Duduk yang manis, perhatikan ceritanya, dan nanti jawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Ular yang licik. Di sebuah hutan rimba, hiduplah seekor ular besar yang menakutkan. Ular ini sudah sangat tua. Sehari-harinya ia selalu kelaparan. Bukan karena tidak ada hewan kecil yang bisa ia makan, tetapi karena sang ular tidak bisa lagi menangkap mangsanya. Geraknya sangat lambat dan tidak cekatan. Dengan susah payah ia merayap mencari makanan. Akhirnya ia sampai di tepi sebuah rawa yang penuh dengan kodok. Wah, akhirnya aku menemukan begitu banyak makanan untuk bertahan hidup. Sang ular sangat gembira. Perlahan-lahan ia mendekati kodok-kodok di rawa itu. Dengan tatapan tajam, ia mengincar kodok yang lebih kecil dengan harapan kodok itu tidak dapat mengelak dari gigitannya. 1, 2, 3, rauk! Sasarannya meleset. Ia menjadi sangat putus asa. Ternyata ia memang sudah tak kuasa bergerak cepat seperti ketika ia masih muda. Hewan sebesar rusa pun masih bisa ia mangsa. Ia semakin putus asa. Ia tergeletak dengan lemahnya. Sambil terpuruk, ia memikirkan cara untuk memangsa mereka tanpa harus bersusah payah. Tiba-tiba, dalam mata sayupnya sang ular melihat ada seekor kodok kecil yang memperhatikan dan menelitinya. Sang ular perlahan bergerak. Si kodok kecil itu ternyata adalah anak kepala suku para kodok. Si kodok kecil kaget dan menjauh. "Kenapa kodok kecil? Kau takut padaku?" tanya si ular. "Aku ular dari negeri petapa. Aku tidak akan memangsa kodok karena dahulu leluhur kalian telah menyelamatkanku," ucap sang ular. Si kodok masih belum yakin. "Kau berbohong, nanti pasti kau akan menelanku hidup-hidup," jawab kodok kecil. "Jika tidak percaya, sekarang naiklah ke pundakku. Mana mungkin aku bisa memangsamu jika kau sendiri ada di pundakku," jelas sang ular. "Aku telah berjanji pada leluhur kalian untuk melayani semua keturunannya," tegasnya lagi. Akhirnya si kodok percaya. Ia berkeliling dengan ular besar tersebut. Dalam perjalanan sang ular meminta agar ia dibawa ke tempat kepala suku, yaitu ayahnya. Si kodok kecil pun menyetujuinya. Tak lama mereka sampai di dusun kodok. Kepala suku sangat kaget melihat ular besar memasuki kawasannya. Yang lebih mengagetkan, anaknya malah asik menaiki ular tersebut. Si kodok kecil menjelaskan perihal ular tersebut. Kepala suku pun menerimanya dengan tangan terbuka. Berhari-hari berlalu. Sang ular selalu mengantar kepala suku dan anaknya kemanapun mereka pergi. Sampai suatu hari di perjalanan, ia berhenti karena perutnya lapar.
Ia meminta izin untuk memangsa beberapa kodok di dusun kodok. Dan bodohnya kepala suku, ia mengizinkan sang ular untuk memangsa beberapa rakyatnya, karena ia ingin tetap dilayani oleh sang ular. Setiap harinya ada beberapa kodok yang dikorbankan untuk sang ular. Awalnya satu, kemudian setiap hari sang ular meminta lebih banyak lagi kodok. Semakin hari ular itu semakin merajalela. Badannya menjadi segar kembali. Kini ia menjadi lincah seperti sedia kala. Ia tidak perlu menunggu kepala suku mengorbankan rakyatnya. Ia langsung memangsa mereka satu persatu. Lama-kelamaan semua kodok habis ia makan. Yang tersisa hanyalah kepala suku kodok beserta anak dan istrinya. Kepala suku mulai merasa ada yang tidak beres. Ia yakin si ular ini licik dan berniat jahat dari awal. Dan ternyata itu bukan sekedar dugaan. Suatu hari saat dalam perjalanan itu, ular itu memangsa mereka sekeluarga. Setelah merasa kenyang, sang ular kembali ke dalam hutan. Sungguh ular itu sangat licik. Dari cerita tadi, anak-anak berarti harus hati-hati ketika bertemu orang yang tidak kita kenal. Meskipun dia baik, kita tidak mudah percaya karena bisa jadi orang itu mau berbuat jahat terhadap kita. Misalnya, ada om-om atau ibu-ibu yang mendekati kita, mengasih kita permen, padahal sebenarnya mereka itu mau menculik kita. Nauzubillahimindzalik. Meskipun begitu, kita tidak boleh berburuk sangka, tapi tetap harus hati-hati. Ketika kita bertemu orang yang tidak kita kenal, kita jangan mau diajak kemanapun atau apapun. Kita harus minta izin dulu atau bertanya dulu sama ayah dan bunda di rumah. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak kan belajarnya sama ayah dan ibu. Jadi, ikuti nasihat ayah dan ibu dan nurut apa kata ayah dan ibu. Sekarang jawab pertanyaan Bu Neng ya. Yang pertama, hewan apakah yang dimakan oleh ular? Apa yang dilakukan ular terhadap kodok? Yang ketiga, apakah kodok selamat atau tidak? Alhamdulillah, sekian saja cerita hari ini. Anak-anak jangan lupa rajin sholat dan rajin ngaji. Nanti kirim video atau fotonya lewat grup kelas ya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, selalu pakai masker, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.